Selamat siang para trader emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.27 ya, yaitu pada Sunday 23 Maret ya, ataupun hari Minggu 23 Maret 2025. Dan perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, dan maupun di like ya, beserta komentar di kolom komentar ya. Dan kita bisa lihat ini harga emas, wow, mengkilau sekali. Dan kita bisa lihat ini paling atas XAU USD, di mana harga emas tertingginya di 3047.49 dan low-nya ada pada harga 2999.44. Itu pun terjadi sekitar pukul 21.10 10 menit maksudnya, itu pada hari Jumat ya, dan berakhir pada 3023.55. Dan seperti kemarin juga saya sudah mengatakan, perhatikan ini XAG USD, yaitu harga silver ataupun perak, di mana high-nya itu ada pada angka 33.53, low-nya ada di 32.651 dan berakhir di 33.02. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung, kita bisa lihat di mana ini kemarin waktu saya upload sekitar di sini harganya dia bergerak tidak jauh angka 330 sampai dengan 3038 ya. Jadi antara 30 sampai 38 kurang lebih di sana. Jadi tepat setelah FOMC member itu supervisinya William ya, itu setelah beliau berpidato, yaitu tepatnya pukul 20.15 harga emas mulai turun, dan kita tidak usah menerka-nerka dan sudah bisa dipastikan beliau mengatakan US dollar akan kuat dengan nilai imbal hasil ataupun bunga yang tinggi dan lama, dan menyebabkan harga emas akan profit taking. Itu kurang lebih begitulah kalau kita sudah melihat ini gambaran jalannya. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman selanjutnya, dan kita bisa lihat ini sekarang menunjukkan pukul 14.30 menit ya, waktu Jakarta ya, 31 derajat ya. Dan kita bisa lihat ini harusnya tidak saya komentar dan mesti dikomentar minggu depan ya, tapi nggak tahu kemarin saya bisa komentar di halaman ini ya. Itu diperhatikan, saya mengatakan pada tanggal 28 Maret sampai dengan 31 Maret itu akan kemungkinan harga emas itu kembali di angka 3000 ini ya, turun mental balik lagi ya di situ. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa ngomong, jadi mungkin peringatan untuk kita, walaupun saya mengatakan tanggal 28 31 jatuhnya berarti minggu depan, tapi hari Minggu ini, weekend ini, saya mengingatkan, mana tahu siapa tahu pergerakannya lebih cepat. Tapi itu benar lebih cepat ya dari perkiraan semula 1 minggu ke depan. Dan ini telah diupload oleh saya kemarin juga ya. Itu transaksi saya pada pukul 13.22. Posisi saya berbalik sell sebanyak 4 kali ya. Dan ini ada perubahan dari saya punya balance ya. Saya pertama ada tambah 3.000, lalu 5.000, lalu 7.000. Jadi totalnya semua ada 15.000 ya. 15.000 tambah modal pertama 5.000, jadi 20.000. Sekarang hanya tinggal 12.000 ya.
saya mesti putar otak cari lagi uang 7.000 lagi ya. Tapi coba kita lihat bagaimana dengan purchasing saya ya. Oke, dan kita bisa lihat ini range yang besar yang seperti saya utarakan, di mana high-nya akan menyentuh di 3043 sampai dengan 45, dan kemungkinan high di 3047 ya, yang pagi hari itu sudah habis ya, tapi itu benar. Dan low-nya itu mencapai di 3003 sampai dengan 2998, itu pun terjadi kalaupun Anda membeli di angka di 2999 atau di 3000 ya. Dan itu besar kemungkinan harga emas juga bisa mencapai di angka 2950, dengan catatan apabila pada jam 15 ya WIB harga emas di kisaran di 3020 ya, tapi rupanya itu tidak ada, berarti di angka 2950 itu tidak ada. Itu range yang besar. Kalau ini perkiraan yang normatif, saya mengatakan high-nya kurang lebih ada di 3038 sampai dengan 43, itu terjadi ya, di 3038-nya ada, dan high-nya 47 itu saya bilang sudah tidak ada, kalaupun ada juga di 43. Jadi kalau berani-berani di area 3538 Anda menjual, dan ini low-nya di ini dapat ya 3003 sampai dengan 3005, dan apabila pada pukul 15.00 harga emas ada di 3020, besar kemungkinan angka di 2950. Dan itu pun tidak terjadi, yang hanya terjadi di range atau yang normal. Dan ini ada tambahan dari saya, di mana tadi waktu saya upload itu posisi sell 1, 2, 3, 4, 5 ya, sekarang menjadi 6. Nah itu karena saya lihat ini angka di 3030, apabila di bawah memecahkannya itu besar kemungkinan turun ya. Dan saya masuk pada pukul 15.34 ya. Ya, jelas ya. Dan sebelumnya ini ada berita itu 15.34 ya, berarti jam 3.34, 1 jam sebelumnya ya. Berarti angka ini ya, ini ada muncul satu berita, yaitu emas mencoba untuk naik ya pada 3 minggu ini. Jadi sejak turun ini minggu ketiga kalau naik, dan nyatanya itu benar. Dan saya ini lihat ini berita jelas merugikan saya. Dan coba kita lihat ya apa itu isinya. Kalau dilihat isinya tidak merugikan saya, malah menguntungkan ya. Kita bisa lihat ya, pertama emas mencapai rekor tertinggi 3057 pada hari Kamis ya, dan telah naik 1,5% untuk minggu ini ya. Silver, platinum, palladium itu stuck ya semua. Yang bisa dilihat ini beritanya tidak ada yang bagus ya, atau biasa aja. US dollar bunganya masih tinggi 4,2, 4,5 ya. Lalu dengan masalah tarif juga ya. Nah, ini yang bikin menyejukkan untuk posisi sell, bahwa emas akan mencoba angka 3000 ya sebelum dia naik, seperti dugaan saya. Dan saya punya duga minggu depan, dan rupanya kemarin saya upload lagi, nggak tahu kenapa saya bisa upload. Nah, nyatanya benar. Dan kita perhatikan ini, coba bagaimana. Dilihat judulnya jelas harga emas akan naik, tapi begitu lihat isinya harga emas akan turun. Itu hebatnya. Dan pada saat pukul 20:02, lihat ini, saya sudah menggambarkan ini dia punya resistennya, hati-hati, dia bisa break. Kalau break ini kemungkinan turun. Ya.
itu tadi pada pukul 20.02. Jadi sebelum Fed William berbicara. Dan ini pada pukul 20.26 ini harga sudah tembus. Ya. Kita bisa lihat ini sudah tembus ya. Ya. Sudah tembus di bawah 3029.8 dan kita bisa lihat berapa, yaitu pada angka 3029.5 low-nya itu. Berarti sudah tembus 3030 pada jam 20.26. Tentu kalian, wah ini bagaimana nih aksinya? Tentu kalian akan bingung. Kalau lihat ini begini, ini bukan membingungkan lagi. Ini sudah dinamakan, itu namanya kalau kita lihat chart ini namanya technical klasik ya. Technical klasik ya. Itu sudah pasti bisa diyakini itu turun. Klasik itu. Dan nyatanya saya masuk lagi, sell ke-7 kali. Ya. Tapi dengan stop di 3038 ya. Saya sudah dapat ya. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Saya sudah masuk 7 kali ini. Jadi pas malam itu begitu dia break saya masuk. Tapi dengan stop ini. Dan saya juga nggak mau sampai uang saya habis. Walaupun teknikal ya teknikal, itu udah klasik itu. Dan juga sorenya sebelum ini saya sudah mengupload itu di halaman short ini. Kalau kalian buka itu saya sudah mengatakan di sana. Nah itu pada pukul 21.10 ya, saya sudah take profit semua. Ya. Semuanya saya sudah take semua. Saya sudah take semua itu. Satu pun nggak ada yang sisa. Dan biasanya saya selalu ada sisa. Saya mau lihat lagi perkembangannya, siapa tahu dia bisa turun lagi. Nah ini, apakah posisi saya rugi? Saya memaksakan kehendak atau bagaimana? Coba kita hitung sama-sama. Pertama saya ada masukin uang 3.000, lalu 5.000, lalu 7.000. Saya sudah masuk uang 15.000. Ya. Tambah modal saya 5.000. Jadi grand total 20.000. Wajar nggak saya ambil 25.000? Sisa saldo saya seandainya ada 25.000. Ya. Coba kita compare. Oh iya benar, saldo saya sekarang 25.000 ya. Pada pukul 21.25. Coba kita hitung lagi waktu kemarin ini pas setelah saya take profit itu sudah 25.200 ya. 25.300. Itu sudah kelihatan. Oke, dan saya buy lagi pada pukul 21.25. Lalu saya take profit. Lumayan 60 pips. Nah, ini ada satu muncul. Kenapa harga emas bisa tiba-tiba turun, tapi kita masih lihat, masih memproyeksikan untuk minggu ketiga naik ya. 942. Coba kita lihat isinya apa. Dan ini tidak jauh beda ya. 3057 ya. Pada hari Kamis, silver platinumnya itu santai aja decline, US dollar mencapai hari mingguan tertinggi ya. Semenjak 7 Maret ya. Emas telah turun di 3001, 1,4% ya.
tidak ada apa-apanya, hanya sisa geopolitik aja yang saya pikira itu belum tercapai kesepakatan ya. Itu aja. Oke. Dan saya mencoba beli lagi di 3015 ya. Pukul 23.23. Lalu pada pukul setengah 1 ya udah ada profit, saya keluar aja lah. Ini sudah larut malam juga, dan Jumat ini, Jumat Keramat, dia bisa berbalik arah punya. Untuk apa saya sampai begadang lagi. Dan di akhir sesi ini beritanya analisa di mana harga emas turun pada saat dolar yang naik ya, tapi masih mengincar harga emasnya tertinggi untuk minggu ketiga. Dan isinya tidak ada jauh beda ya. Ujung-ujungnya hanya emas tadi turun 1,4%, sekarang di 1% di angka 3015. Ya. Dan untuk pemotongan suku bunga itu udah ketinggalan dan masih lama, bulan Juni. Oke. Dan bagaimana saya punya ini bisa dilihat ya. Ini saya masuk 3000, masuk lagi 5, masuk lagi 7, sekarang jadi 25. Wajar nggak? Dan saya rasa equal ya. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang saya punya neraca ya, selama 1 minggu ya. Tunggu saya. Ya, kita akan mulai di 693, yaitu pada hari Senin kemarin ya. Ada 93 saya rugi lagi 422, rugi lagi 423, rugi lagi 424. Saya masukin uang 5.000, 6.000, 11.000 ya. Lalu ada rugi lagi 1192, 1250, 1916, 1907. Bagaimana itu bisa rugi banyak? Karena saya lagi posisi kemarin itu saya sedang membuka hedging atau lagi buka lockingan. Begitu profitnya gede juga 12.000 karena buy-nya lebih banyak. Itu buka lockingnya itu. Jadi jangan heran. Ada profit 12.828, profit lagi 6326, rugi lagi 24 ya. Saya pelan-pelan saya buka itu. Dan syukur pada ujung-ujungnya saya masukin uang tanggal 17, tanggal 19 uang saya sudah kembali. Karena saya masukin uangnya 11.000, uang saya kembali 16.000, masih ada profit 5.000. Jadi 2 hari sudah profit 5.000. Dan ini sekarang 98 saya rugi lagi 253, rugi lagi 540, ada profit 664, profit 66, profit 27, profit lagi 137, 147, profit lagi 73, minus lagi 37, minus lagi 139, profit 102, profit 35, profit 21, minus 45, profit 35, minus 164. Nah ini yang saya kejebak, yang masalah Ukraina menyerang Rusia ini. Saya sudah enak-enak posisi buy punya harusnya naik, malah saya rugi. Ini di sini cilaka ini. Rugi 164, rugi 187, rugi 573. Padahal ruginya sedikit ya. Saya langsung masukin uang 3.000. Saya pikir mau fight. Karena saya buy, punya posisi saya berbalik sell. Nah akhirnya kan ini lagi kan rancu. Saya udah masukin sell,
ruginya 54, rugi 339, rugi 517, rugi 716, rugi 959, rugi 1967. Ya, yang sell punya, ya saya sudah enak-enak sell. Dia ada berita yang masalah Ukraina menyerang PLTU-nya, tenaga listriknya si Rusia. Saya berbalik buy, malah berbalik rugi lagi. Nah, begitu yang buy punya saya rugi 959, 1967, 2135. Nah, saya masukin uang 5.000 karena posisi saya itu sell. Saya pikir dengan uang 5.000 cukup, saya pikir. Tapi pikir-pikir, nah, harusnya nggak boleh 5.000. Karena uang saya, kalau 5.000, itu uang saya hanya sisa di dalam hanya ada 5.000 aja. Akhirnya saya tambahin 7.000, jadi uang di dalam saya ada 12.000. Nah, nyatanya benar semua. Akhirnya sell punya, saya profit semua. Nah, itu semuanya. Dan nanti kalian bisa mereply-nya kembali. Dan mungkin tidak usah mereply karena saya sudah screenshot-nya ada di sini semua. Nah, sekarang coba bayangkan, equal atau tidak equal? Atau wajar tidak wajar? Saya masuk uang 3.000, 5.000, 7.000. Ya, kemarin punya. Dan toh kemarin saya sudah ambil hari Selasa 5.000, ya. Sekarang saya bisa ambil lagi 5.000. Dengan asumsi ini profit semua dan uang saya ada 25.000. Saya tinggal nanti besok withdrawnya 20.000, ya. Jadi ada profit karena saya sudah masukin uangnya itu di dalam 15.000. Masukin uang 15, keluarinnya 20. Sisa uang di dalam 5.000. Pantas nggak pantas ya, Kak? Coba kalian terka aja. Dan ini, ya, perlu diperhatikan. Dan saya punya take profitnya ya. Ini bukan hanya menggandakan dia punya lot. Perhatikan dia punya pipsnya atau poinnya itu. Ya, coba kita urai ya. Shotnya di 22, take profitnya 3.000. Jadi profitnya 220 pips. 220 pips semua. Saya di 22, take profitnya 3.000. Saya 24, take profitnya 2.000. Berarti 25 pips semua. Ya. Lalu saya 31 ada 310 pips. 310 pips. 320 pips, ya. Jadi bukannya hanya melipat gandakan. Dan kita bisa lihat ini ruginya berapa. Ruginya hanya 2 poin atau 20 pips. Ruginya berapa? 12 pips. Ruginya berapa? 16, 160 pips. Itu sedikit-sedikit. Walaupun ini 0,9, 35 ke 24. Ruginya berapa? Hanya 110 pips. Hanya yang gede ini 46, ruginya di 24. Jadi ruginya 22 pips. 220 pips. Ini yang gede doang. Sisanya kecil-kecil semua. 45 ke 22. Berarti 230 pips. Jadi hanya ada 2 baris yang gede. 200-an pips. Nah, kalau sedangkan saya punya, itu yang cuannya 220 pips, itu hanya 4 baris. Sisanya semua di atas 300 semua. Dan ini bukan menggandakan semua. Bukan kita membesar-besarkan lotnya. Bukan. Kita bisa lihat catatannya aja. Poinnya berapa, pipsnya berapa, kita profitnya. Oke, dan sebagai penutup, ini perlu dilihat juga ya. Dan ini nggak pernah saya tampilkan di sini. Karena saya rasa ini penting. Dan itu perlu diperhatikan.
Dan ini hari ini tanggal 23 ya. Itu perhatikan besok kita lihat ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ini Kamis ada mungkin sedikit gejolak ya. Dan saya rasa ini Jumat paling besar. Dan Senin 31 ini besar. Tanggal 1 ini besar. Jelas tanggal 4 ini NFP. Pasti besar lagi. Oke, kenapa saya bilang range besar ya? Dan kita bisa lihat ya, itu saya melihat range-nya ada di 31, 20 per bawahnya di 2850. Kenapa bisa besar sekali ini 2 minggu ini? Bukan tanpa alasan. Alasan saya sedikit aja. Itu satu, ketegangan di Rusia. Kedua, Israel. Lalu ini sudah bisa lihat ini 6 untuk emas naik, 4 untuk emas turun. 6 Israel, 4-nya emasnya turun. Dan lalu ada tarif yang akan diberlakukan pada tanggal 2 April. Dan ini sudah bisa dipastikan. Saya bisa kasih angka 7 atau 8 ya. Bisa berbanding 3 atau 2. Ya. 7 atau 8 kita bisa berbanding 2. Ya. Saya bisa kasih angka ini kalau untuk tarif 7 sampai 8 berbanding 3 sampai 2. 7 8-nya itu angka emasnya naik, 3 atau 2 angka emasnya itu turun. Dan lainnya tidak ada. Jadi apakah ini sangat membantu kalian ini range-nya besar atau tidak besar, dan saya hanya berdasarkan apa data yang saya dapat per tanggal 23 ini, dan kemungkinan besar juga ini bisa angkanya menyusut ya. Jadi nggak seperti yang begitu besar. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders. Selamat siang juga bagi yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga puasa kalian itu dengan baik dan lancar pada hari ini. Dan selamat juga menjalankan rutinitas kalian semua berkumpul bersama keluarga di weekend ini. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 pada jam yang sama. Oke, kita akan ketemu esok hari. Selamat siang.